Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang senantiasa saya hormati dan saya cintai, kita kembali bertemu dalam Zoom meeting ini untuk bincang-bincang sekitar tema yang sudah sampai kepada kita, yaitu tentang kompetensi pedagogik. Tentu harapannya pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan tentang tema pembahasan diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin memberikan sedikit jurus, demikian kira-kira istilahnya ya. Jurus, kalau saya menyebutnya jurus sukses implementasi kurikulum. Ada sekitar 8 poin atau 8 jurus yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua. Bagaimana agar kurikulum yang kita akan wujudkan, yang akan kita implementasikan, itu berhasil dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, jurus yang pertama adalah kewajiban kita untuk mensosialisasikan perubahan kurikulum. Ya. Jadi, kalau dulu kita mengenal KTSP, ya, kurikulum 2005, kemudian kurikulum 2013. Nah, salah satu jalan agar kita berhasil melakukan implementasi kurikulum yang baru itu adalah dengan cara mensosialisasikannya. Bisa dengan bentuk rapat, ya, bisa dalam bentuk pelatihan dan lain-lain sebagainya. Nah, sosialisasi perubahan kurikulum ini akan menjadi penting bila kita melihat bahwa kita memiliki sumber daya yang berbeda. Ya. Kita umpamanya melihat atau suatu hal yang tidak bisa kita hindari, bahwa di sekolah kita itu ada sarjana yang memang berasal dari kependidikan. Mereka ini relatif lebih mudah sebenarnya untuk mengikuti kurikulum, relatif lebih mudah. Karena memang di kampus kompetensi yang terkait dengan ini itu memang dipelajari. Nah, persoalannya adalah di sekolah kita masih banyak menggunakan tenaga-tenaga pendidik yang tidak berasal dari kependidikan. Ya, apakah dia S1 ataupun pendidik yang kita angkat dari alumni-alumni kita yang baru tamat. Nah, ini memang merupakan PR tersendiri bagi kepemimpinan sekolah. Ya, bagaimana membuat kebijakan atau program agar kurikulum terpahami, tersampaikan secara merata, dipahami secara merata. Ini yang pertama. Nah, jurus yang kedua adalah, jurus sukses implementasi kurikulum adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi
lingkungan yang kondusif itu tidak hanya, ketika kita bicara tentang lingkungan yang kondusif itu tidak hanya bicara tentang lingkungan fisik, ya, taman-taman, bukan hanya itu, tetapi pola komunikasi di antara staf, kemudian manajemen organisasi ini masuk dalam poin-poin yang ikut membangun lingkungan di mana semua bisa bekerja dan semua bisa belajar dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan fasilitas dan sumber belajar. Ya, fasilitas dan sumber belajar. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber belajar sesungguhnya tidak hanya buku, ya, tetapi bisa lingkungan yang lebih luas daripada itu. Kemudian audio visual itu bisa menjadi sumber belajar. Nah, ini dikembangkan. Dan dituntut juga bagaimana guru-guru itu bisa juga mengembangkan sumber belajar yang lain. Artinya, kita sekarang ini memang berhadapan dengan tuntutan bagaimana guru di dalam proses pembelajaran itu membuat atau mengadakan media pembelajaran yang lebih kreatif. Ya, media pembelajaran yang lebih kreatif sebagai sumber belajar di dalam pembelajaran di kelas atau pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang keempat adalah mendisiplinkan peserta didik. Ini juga merupakan bahagian dari jurus sukses implementasi kurikulum. Bagaimana caranya? Tentu dengan pembinaan, ya, kemudian juga mengaktifkan konseling, kemudian juga bisa dalam bentuk mensosialisasikan terus-menerus peraturan-peraturan sekolah, ya, pertemuan-pertemuan rutin, dan memanfaatkan waktu-waktu sebaik-baiknya. Atau mendisiplinkan peserta didik. Yang kelima, teman-teman, mengembangkan kemandirian kepala sekolah. Ya, kemandirian kepala sekolah ini penting. Ya, malah sebenarnya kalau kita mengetahui ya bahwa dalam manajemen organisasi ada yang disebut dengan diskresi. Gitu. Nah, ini kadang-kadang yang tidak banyak dipahami oleh orang. Diskresi ini adalah sebuah keputusan, ya, sebuah keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau oleh seorang manajer, ya, dia menjadi sah walaupun sesungguhnya tidak ada kebijakan sebelumnya yang mengaturnya. Ya, jadi diskresi ini diambil, ya, oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan untuk kebaikan sekolah, atau kebijakan itu diambil untuk kemaslahatan kebaikan sistem pembelajaran, kebijakan diambil untuk penataan manajemen walaupun sebenarnya sebelumnya tidak ada, ya, tidak ada tugas atau tidak ada kebijakan pimpinan atasan terhadap hal demikian itu. Jadi teman-teman silakan baca apa yang dimaksud dengan diskresi. Tetapi banyak kepala sekolah, ya, sekolah yang tidak diberi kemandirian di dalam pengelolaan sekolah. Inilah akan munculnya stagnasi. Ya. Saya pernah punya pengalaman di beberapa sekolah yang lalu, ya, ketika saya, nah itu dia, itu ada penjelasan dari apa itu penjelasannya itu, ya, bagus tadi itu dia penjelasan tentang diskresi, ya. Saya ada pengalaman buruk, ya, dari sekolah yang lalu. Ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah, saya bertanya dengan kepala sekolah yang sebelumnya, ya, oleh yayasan disebutkan bahwa kepala sekolah yang lalu itu
tidak becus. Nah, oleh sebab itu dia diganti. Ketidakbecusan itu disebabkan karena kepala sekolah yang lalu itu tidak memiliki kemampuan, demikian kira-kira. Tidak punya kemampuan, tidak mau bekerja dan lain sebagainya. Maka saya coba konfirmasi dengan kepala sekolah yang sebelumnya itu, kenapa Anda diberhentikan? Maka dia mengatakan bahwa saya diberhentikan disebabkan intervensi yang begitu dalam dari yayasan. Ya, sehingga dia mengatakan ya sudah. Jadi bahasa ringannya begini, ya sudah kalau kalian ingin masuk kali sudah kerjakan aja. Maka akhirnya yayasan yang mengerjakan, yang mengambil kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, intervensi ini mengakibatkan kepala sekolah kehilangan kemandirian untuk bekerja. Kehilangan kemandirian untuk berpikir cerdas. Kemandirian untuk berbuat dan mengambil kebijakan. Nah, ini sebuah sikap yang sebenarnya cukup fatal, salahnya ya di dalam sistem organisasi. Tetapi kadang-kadang ya ini sebenarnya cukup banyak terjadi di banyak sekolah ya. Ketika saya di Pekanbaru juga demikian ya. Malah kepala sekolah sedikit menuntut kepada dinas pendidikan untuk menjadi mediator ya untuk menyelesaikan banyak kisruh antara hubungan yayasan dengan sekolah. Tapi ini tidak semudah yang dibayangkan. Nah, IMA sekalipun sudah ada tupoksinya masing-masing, sudah ada garis pembatas atau garis merahnya, tetapi sering dilanggar disebabkan saya melihat salah satunya adalah ada interest di situ, dan yang kedua ada hal-hal yang terkait dengan ketidakcerdasan pengurus dalam sistem keorganisasian. Kemudian jurus yang keenam adalah mengubah paradigma pola pikir guru. Nah, inilah yang sebenarnya kita lakukan ya. Jadi dengan pelatihan-pelatihan ini, dengan memperkenalkan 4 kompetensi guru ini adalah dalam upaya kita untuk mengubah paradigma apa sebenarnya, apa siapa dan bagaimana tupoksi seorang guru. Seperti apa kedudukannya, apa perannya, dan seperti apa paradigma atau pola pikir yang harus dirubah pada guru tersebut. Kemudian memberdayakan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi, kemudian laboran, bendahara, kemudian teknisi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah dari ke-8 itu adalah bagaimana mewujudkan manajemen sekolah yang sehat. Nah, ini sebagai pengantar saya yang saya sebut tadi 8 jurus sukses implementasi kurikulum. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, ketika kita bicara tentang pentingnya kita merubah paradigma dan pola pikir guru, maka salah satunya adalah bagaimana kita memperkenalkan kepada mereka tentang 4 kompetensi itu. Nah, hari ini kita bicara tentang kompetensi pedagogik. Saya tidak mencoba memberikan pengantar lagi pada definisi-definisi, tetapi saya mencoba untuk langsung menjelaskan apa sesungguhnya kompetensi pedagogik itu. Jadi kalau kita membuat rincian, ya, bahwa kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam bentuk apa? Nah, kemampuan pedagogik itu dalam bentuk apa? Yang pertama, itu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Karakteristik itu, teman-teman, itu bisa menyangkut karakteristik fisik, moral, sosial, kultural, emosional, intelektual. Nah, kenapa ini menjadi bahagian penting dari
kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam hal pedagogik. Karena memang anak-anak kita itu belajar sesuai dengan karakter dan kultur mereka. Ya, anak-anak itu belajar sesuai dengan karakter dan kultur mereka. Artinya apa? Cara belajar, cara mereka menangkap pembelajaran atau cara mereka mengikuti pembelajaran itu banyak terkait dengan aspek-aspek fisik mereka. Artinya kalau aspek fisik, anak yang kurang sehat tentu itu cara menangkap pembelajaran itu tentu berbeda dengan anak-anak yang sehat fisiknya. Kemudian perbedaan moral, tentu ini juga akan sangat jelas ya. Orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda itu akan memberikan respon yang berbeda pula terhadap pembelajaran yang diberikan, yang disajikan oleh guru kepada mereka. Demikian juga sosial, aspek budaya, emosional, intelektual. Seorang anak yang lemah kecerdasannya itu tentu akan berbeda dengan anak-anak yang pintar atau mudah menangkap pembelajaran. Teman-teman, saya sering menyebutkan bahwa di dalam proses pembelajaran, ya, kita akan selalu berhadapan dengan 4 tipe manusia, 4 tipe murid lah, kira-kira demikian. Ya, nah 4 tipe murid ini bisa kita gambarkan bahwa perbedaannya itu bisa terjadi menyangkut aspek-aspek ini. Kita kasih contoh lah, ada model murid yang pertama yang sadar bahwa dia tahu. Coba saya kasih peta dulu, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dalam pembelajaran, itu kita akan berhadapan dengan 4 tipe murid. Yang pertama, kita akan berhadapan dengan murid yang sadar bahwa dirinya tahu. Ya, ada yang kedua, sadar bahwa dirinya tidak tahu. Tipe anak yang keempat tidak sadar bahwa dirinya tahu. Dan tipe yang ketiga tadi, yang keempat, tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Nah, anak yang pertama yang sadar bahwa dirinya tahu, ini sesungguhnya masuk dalam kategori anak-anak yang siap untuk mengikuti pembelajaran. Sadar bahwa dirinya tahu, ini bisa jadi dipengaruhi ya oleh aspek kecerdasan, ya. Kemudian aspek emosional yang relatif terkendali, kemudian aspek kultural, anak ini hidup di lingkungan orang-orang yang berbudaya, suka membaca, sehingga membantu dia, ya, membantu si anak didik untuk lebih mudah mengikuti proses pembelajaran. Jadi anak yang pertama ini adalah anak yang sadar bahwa dirinya tahu. Kita juga tidak banyak mengalami permasalahan dengan anak yang model pertama ini, karena dia pada prinsipnya siap mengikuti proses pembelajaran. Ada anak yang kedua sadar bahwa dirinya tidak tahu. Anak yang kedua ini juga relatif siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dengan ketidaktahuannya inilah bahwa dia siap mengikuti pembelajaran. Walaupun sedikit kadang-kadang mengalami goncangan emosional, ya, karena dia sadar tidak tahu, dia kadang-kadang merasa bisa jadi kurang dihargai, ya, oleh guru, bisa jadi dia mengalami krisis kepercayaan, ya, tetapi anak yang kedua ini siap belajar. Sadar bahwa diri tidak tahu. Dengan itu dia siap belajar. Ada anak yang ketiga, tidak sadar bahwa dirinya tahu. Nah, anak ini juga sedikit juga mengalami goncangan emosional, ya, tidak sadar bahwa dirinya tahu. Artinya ada potensi yang tertutup, ya, ada potensi yang tertutup yang dia tidak tahu.
ya, tidak sadar bahwa dirinya tahu. Nah, di dalam kelas biasanya anak yang keempat yang sering menjadi masalah, tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ya, tetapi bagaimanapun kondisi 4 anak ini bisa dibantu penyelesaiannya. Bila mana seorang guru itu memiliki kemampuan ya mengenal karakteristik anak-anak didiknya. Ya, kita kasih contoh umpamanya, anak yang pertama itu siap belajar, tetapi tidak juga bermakna bahwa dia tidak bermasalah. Ya, biasanya dia akan liar. Ya, satu sisi akan liar. Karena bisa jadi liarnya, tanda petik ya maksudnya, ya, anak ini liar bisa jadi disebabkan karena perhatian yang cukup dari para guru. Jadi guru biasanya itu senang kepada anak yang pintar. Ya. Walaupun ada soal, ada PR, ada pertanyaan, selalu pertanyaan itu diberi kesempatan untuk menjawabnya kepada anak-anak pintar. Anak yang kedua, anak yang ketiga itu jarang diberi kesempatan, apalagi anak yang keempat. Kayaknya mungkin dianggap sampah itu anak yang keempat. Tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Nah, anak yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian. Nah, walaupun kita melihat anak yang keempat itu sangat bermasalah, tapi dengan kepiawaian guru, pengenalan terhadap aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual murid, saya punya keyakinan bahwa guru akan dapat mengangkat anak-anak yang lemah prestasi atau minus prestasi ini kepada yang lebih baik sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Ya, kemampuan yang harus dimiliki oleh guru pada aspek pedagogi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pedagogik itu menuntut guru untuk memiliki penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, ini bagaimana mungkin ya bisa diketahui, apalagi yang seperti yang saya katakan tadi, makanya perlu saya awali bahwa sekolah-sekolah yang di dalamnya banyak merekrut guru-guru yang tidak berasal dari kependidikan atau sekolah yang mengangkat alumni-alumninya ya dari SMA langsung mengajar. Nah, ini memang perlu kerja keras ya, kerja keras untuk terus-menerus memberikan upgrading umpamanya, untuk terus-menerus memberikan pelatihan dan yang sejenisnya, in job training dan seterusnya, magang dan seterusnya. Ya, supaya mereka mengenal apa yang dimaksud dengan teori belajar, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik itu. Karena memang salah satu bentuk kegagalan guru, ya, karena dia tidak mengenal itu prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, teman-teman, dengan demikian kompetensi pedagogik itu menuntut guru untuk mampu juga mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampunya. Artinya, seorang guru yang ini kaitannya juga dengan profesionalisme, ya. Seorang guru yang baik itu adalah guru yang dapat mengembangkan kurikulum atau yang dulu pernah kita kenal dengan istilah pengembangan silabus namanya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, ya, apa itu silabus? Nah, kalau kita lihat, kita ulang kembali ya, bahwa silabus itu adalah penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi kalau itu istilah yang kita pakai di dalam kurikulum 2005. Tapi kalau sekarang ini apa istilahnya? Standar inti. Ya.
Jadi silabus merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dan kompetensi inti 1, 2, 3, 4 ke dalam materi pokok. Ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jadi, maka dengan demikian, yang dimaksud dengan pengembangan silabus itu adalah pengembangan indikator. Karena sesungguhnya yang dinilai kan indikator. Ya. Boleh tanya jawab kira-kira apa, admin? Boleh, Ustaz. Boleh, baik. Saya ingin satu orang guru coba menjelaskan kepada saya, boleh dalam bentuk bahasa yang bebas atau bahasa apalah yang bisa dipahami. Bagaimana kita bisa menjelaskan apa itu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator? Ya, siapa bisa menjelaskan? Bagi Ustaz-Ustazah yang ingin menjawab, silakan angkat tangan. Ada opsi itu di HP ×3. Gunakan Silakan saja bahasa yang lebih mudah gitu. Pilih raise hand biar kita hidupkan mic-nya. Coba gunakan bahasa yang mudah gitu ya. Atau ditunjuk aja. Ya, boleh ditunjuk aja. Boleh, Ustaz. Insyaallah. Silakan. Mungkin kiranya Ustadz bisa tunjuk Ustadz siapa Ustadz saja yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Ustadz pilih dari partisipan. Siapa ya? Ustadz Robi datang nggak ya? Silakan Ustadz Robi. Ada tuh di mana? Ustadz Fadol. Nggak bisa. Baik ya, untuk menghemat waktu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa tadi setelah kita coba jelaskan ya bahwa kompetensi pedagogik itu adalah yang ketiga tadi, kemampuan guru mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Jadi ini maknanya bahwa dia memiliki penguasaan yang baik terhadap mata pelajaran yang dia punya. Nah, seperti pengembangan kurikulum silabus. Nah, tadi ada pertanyaan ya, apa itu silabus? Silabus itu merupakan penjabaran ya, penjabaran dari SKKD kalau yang lalu ya. Sekarang itu kompetensi dasar dan kompetensi inti 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang merupakan penjabaran dari silabus. Nah, kemudian lagi penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau saya mencoba memberikan contoh yang bahasa sederhana, ada sebuah cerita begini. Judul cerita itu
menghadiri undangan walimatul urus. Ya, itu dia. Maka dalam acara walimatul urus itu dibuatlah beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi salah satunya adalah menyebarkan undangan. Menyebarkan undangan. Nah, kita mendapatkan undangan itu. Maka kita mencoba mengorganisir sebuah kegiatan untuk menghadiri undangan walimatul urus. Ya. Maka cara kita mengorganisir, kita punya rencana berangkat jam 2, kemudian naik sepeda motor, berangkat dengan fulan. Ya. Menuju alamat yang tertulis di dalam surat undangan. Maka setelah kita sampai di alamat yang dituju, ternyata di situ ada 2. Kita mendapati ada 2 dekat-dekatan dan kita ragu. Ada dua tempat walimatul urus di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Maka kita akan bertanya kepada seseorang, ya, di mana alamat ini? Yang menikah adalah si A dengan si B. Maka orang ini memberikan jawaban bahwa acara walimatul urus A dan B ini itu dilakukan di gedung yang berwarna coklat. Di gedung yang berwarna coklat, yang di situ ada tenda warna biru, ada pohon jati di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kemudian gedung itu berpagar beton, ya, dengan cat warna putih. Di depan pagar sebelum masuk gedung itu ada yang menyambut dari orang-orang yang berpakaian adat Melayu. Nah, ini bisa kita kasih contoh begini. Mana yang SK dan mana yang KD dan mana yang indikator? Nah, standar kompetensinya, ya, itu adalah cerita tentang menghadiri walimatul urus. Tentang walimatul urus. Nah, kompetensi dasarnya adalah, ya, bahagian-bahagian yang ingin kita lakukan. Nah, salah satunya adalah menghadiri walimatul urus. Mana indikatornya? Indikatornya tadi yang terakhir. Ya, bahwa hadir dalam kegiatan walimatul urus jam 2, kemudian di tempat ini itu maksudnya adalah gedung yang berwarna coklat, yang berpagar putih, yang dijaga oleh orang-orang yang berpakaian adat, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan indikator. Dan inilah yang menjadi penilaian dalam evaluasi yang kita lakukan. Nah, adapun yang disebut dengan pengembangan kurikulum adalah pengembangan indikator. Teman-teman, saya ingin memberikan masukan sedikit, ya, terutama bagi sekolah-sekolah yang sering sekali melakukan rekonstruksi di dalam kurikulumnya. Ya, maksudnya adalah bahwa tidak disangkal lagi, ya, sekolah-sekolah yang seperti kita inilah itu sering sekali melakukan rekonstruksi terhadap struktur kurikulum. Rekonstruksi yang saya maksud adalah
Seperti matematika yang 6 jadi 4, bahasa Inggris yang 8 jadi 2, umpamanya seperti itu. Ya, yang agamanya seharusnya 4 menjadi 12 dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini, memang harus ada kajian yang matang. Kajian yang matang terhadap rekonstruksi kurikulum ini. Dan yang paling terasa kesulitannya itu adalah, memang semua terasa tingkat kesulitannya. Bagaimana menyusun indikator. Ya. Kalau mata pelajaran umum itu sedikit terbantu, tetapi yang jarang sekali ya bisa memperoleh bantuan yang serius itu ketika kita berhadapan dengan materi-materi pelajaran agama. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Teman-teman yang selanjutnya, saya singkat saja, waktu kita terbatas. Nah, kompetensi pedagogik juga menyangkut kemampuan guru menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik dengan memanfaatkan teknologi. Ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Nah, ini maknanya, ini adalah bahagian lain bahwa saat ini sesungguhnya sumber belajar itu cukup banyak, ya, bukan hanya buku. Ya, kita bisa memperkenalkan sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi, ya. Artinya tidak kita sangkal bahwa teknologi informasi komunikasi itu memberikan banyak manfaat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian terkait hal teknis, ya, hal teknis standar proses di dalam kelas. Tapi saya ingin tanya lagi, ya. Kita kan mengetahui, ya, bahwa ada 8 standar nasional pendidikan yang telah kita hafal. Ya, mulai standar kompetensi, kemudian standar isi, standar proses, kemudian tendik, sapras, kemudian evaluasi, pembiayaan, 8 standar nasional pendidikan. Kalau dulu, ya, di kurikulum 2005, yang pertama itu adalah standar isi dan proses. Tapi sekarang yang nomor 1 adalah standar kompetensi lulusan, SKL namanya. Teman-teman mungkin pernah melihat instrumen akreditasi. Coba siapa yang tahu? Di standar mana, ya? Di standar mana atau standar mana yang memiliki nilai komponen yang tertinggi? Jadi kalau kita lihat di dalam instrumen akreditasi itu, yang baik instrumen untuk SD, SMP, SMA, itu dijabarkan 8 standar nasional pendidikan itu. Dan masing-masing standar itu memiliki nilai yang disebut dengan nilai komponen namanya. Siapa yang paling tahu nilai komponen mana yang paling tinggi? Ya, standar proses. Ya, ada tiga standar yang memiliki nilai komponen yang tertinggi. Ya, angka nilainya itu 15. Yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, dan yang ketiga adalah standar tendik, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kita bertanya, ya, kenapa kok standar proses ini memiliki nilai komponen yang tertinggi? Jadi dia yang tertinggi itu ada 3, ya, nilai komponennya itu ada jumlahnya 15 dan yang lain itu nilainya 11. Kenapa kok tidak nilai komponen tertinggi itu kenapa tidak sarpras, ya? Sarpras itu artinya
sarana dan prasarana, gedung gitu. Nah, mungkin antum bisa mungkin pernah tahu lah ya film Laskar Pelangi ya. Saya pernah nonton itu tahun berapa? 2007 itu, sebelum filmnya itu apa? Sebelum filmnya launching, saya sudah baca novel Laskar Pelangi itu. Jadi kalau kita lihat, ini bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana sebuah sekolah yang tidak memiliki gedung yang mewah, ya, dengan murid sekitar 10 orang, satu idiot, itu bisa menjadi sekolah terfavorit di sebuah kabupaten. Jadi banyak ahli pendidikan yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang menentukan keberhasilan utama di dalam proses pendidikan itu adalah yang tiga ini. Kalau standar isi terkait dengan silabus, kalau standar proses terkait dengan RPP, proses pembelajaran, dan standar yang terkait dengan tendik, pendidik dan tenaga kependidikan, ini sesuatu yang tidak bisa kita sangkal, ya. Jadi bagaimana besarnya peran guru. Di sini menunjukkan apa? Besarnya peran guru di dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Walaupun semuanya saling memberikan pengaruh. Ya. Sarpras ikut memberikan pengaruh, kegiatan evaluasi, proses keuangan memberikan pengaruh. Tetapi inti daripada proses aktivitas di sekolah itu adalah pembelajaran. Yang agen pembelajarannya itu adalah guru. Ya, ini yang harus kita sadari gitu. Jadi, kalaupun seandainya pertumbuhan Sarpras itu baik, maka harus lebih baik lagi proses pembinaan dan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Ya, jangan dibalik, mengejar mengejar Sarpras, luxurious, yaitu kemewahan gedung, tetapi dengan mengabaikan, dengan meninggalkan atau dengan mengurangi perhatian kita terhadap proses, ya, pembelajaran di dalam kelas yang agen perubahannya itu adalah guru. Ya. Baik, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, melihat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya proses pembelajaran itu adalah merupakan bahagian yang penting. Maka kalau kita ketahui ya bahwa ketika kita mempelajari kompetensi pedagogik, sesungguhnya kita mempelajari tiga hal ini. Ya, jadi kita mempelajari pada aspek isi, standar isi, kita juga mempelajari pada aspek proses pembelajaran di dalam kelas, dan kita juga mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan keterlibatan guru di dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau kita mengetahui ya bahwa dalam pengelolaan kelas, ada yang disebut dengan, jadi standar proses itu terkait dengan pengelolaan kelas, atau kalau di dalam istilah pelatihan itu dikenal dengan manajemen kelas namanya. Ya. Nah, pengelolaan kelas itu menyangkut guru umpamanya mengatur tempat duduk sesuai dengan karakter siswa, kemudian sesuai dengan jenis aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru. Mengapa pengaturan kelas ini penting, teman-teman? Jadi teman-teman mungkin bisa membaca atau sedikit membuka tambahan wawasan untuk membaca buku Quantum Teaching. Ya, Quantum Teaching itu buku yang pernah
booming sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi ada satu prinsip pembelajaran di dalam quantum teaching itu adalah, ini bagus sekali prinsip pembelajarannya. Jadi dalam proses pembelajaran, antarkan dunia kita kepada mereka dan bawa dunia mereka kepada kita. Antarkan dunia kita kepada mereka. Maksudnya siapa? Itu adalah murid-murid. Kemudian bawa dunia mereka kepada kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang guru ya, harus memahami kondisi psikologis muridnya. Nah, di dalam hal pengelolaan kelas, ini masuk bahagian yang penting. Jadi, seperti pemahaman tentang aspek psikologis, kemudian pengaturan tempat, kemudian volume dan intonasi suara guru, itu juga menjadi perhatian dalam proses pembelajaran. Tutur kata guru yang santun, yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Kemudian guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Kemudian guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan. Kemudian guru memberikan penguatan dan umpan balik. Guru menghargai peserta didik. Guru menghargai pendapat peserta didik. Guru memakai pakaian yang sopan, rapi, bersih. Nah, ini di dalam quantum teaching mirip diumpamakan bahwa guru itu adalah seperti seorang dirijen. Tahu antum dirijen? Bukan dirigen ya. Itu isinya minyak. Dirijen itu apa sih? Seseorang yang berdiri yang memandu sebuah orkestra. Ya. Quantum teaching menggambarkan bahwa seorang guru itu mirip seperti seorang yang berdiri di sebuah panggung orkestra. Jadi apa fungsinya itu? Itu kan dia mengatur ya, mengatur bagaimana kegiatan itu. Kalau dalam konteks orkestra itu kan terkait dengan nyanyi-nyanyian ya. Ya, jadi seorang guru bagaimana seorang orkestra dan seorang guru itu bagaimana bisa memposisikan tempat berdiri dengan sebaik-baiknya, kemudian menata lingkungan di mana tempat mereka berdiri dengan penataan yang cantik, kemudian mengatur ritme suara, kemudian mengatur gerakan, gesture, yang semua ini akan menambah daya tarik, ya, daya tarik seorang guru dalam proses pembelajaran. Coba kita membayangkan ada guru yang masuk ke dalam kelas, ya, yang tidak memiliki persiapan apa-apa, begitu datang langsung duduk di kursi meja dengan tidak memperhatikan posisi tempat duduk murid-muridnya, ya, bisa jadi karena dia sendiri tidak tahu itu apa sesungguhnya aktivitas pembelajaran yang akan dia lakukan dan yang akan materi yang akan dia berikan kepada muridnya. Bagaimana kita bisa membayangkan guru mengajar dengan tidak mengatur volume dan intonasi suaranya? Rasanya nggak enak kita dengar. Bagaimana kita bisa membayangkan ada guru yang tidak memiliki tutur kata yang santun, yang tidak menggunakan bahasa yang baik, baik dari segi konten ataupun dari emosinya. Kita bisa bayangkan guru-guru yang mengajar tanpa persiapan. Kita bisa membayangkan bagaimana guru-guru yang mengajar, tetapi di dalamnya tidak terwujud iklim ketertiban. Guru-guru yang mengajar di dalamnya tidak terwujud tertib, tidak terwujud iklim kedisiplinan, tidak ada iklim kenyamanan.
Ya, tidak ada iklim di mana anak-anak patuh dengan peraturan yang telah disepakati dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Anda bisa bayangkan itu gimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Guru masuk tanpa dengan persiapan. Nah, padahal sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita bicara tentang batang tubuh pembelajaran, maka pembelajaran itu bisa kita bagi 3. Ada yang disebut dengan kegiatan pendahuluan, ya, ada yang disebut dengan kegiatan inti, dan ada yang disebut dengan kegiatan penutup. Nah, batang tubuh pembelajaran ini sangat penting diketahui. Nah, untuk apa? Agar ada sistematisasi pembelajaran yang dengan ini anak-anak semakin bisa mengerti dan menikmati pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi pembelajaran yang menarik itu memang banyak faktor-faktor pendukungnya, ya. Selain aspek guru, lingkungan, kemudian kelas, ya. Maka kalau kita lihat di beberapa sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah yang memiliki ketertarikan terhadap model pembelajaran yang menyenangkan, mereka akan mencoba menata kelas itu dengan menata kelas secara variatif. Bukan saja tempat duduk, tetapi juga mereka penuhi dengan hiasan-hiasan, dengan bunga-bunga, dan lain-lain sebagainya. Karena sesungguhnya otak kita itu senang belajar dengan warna-warna. Otak kita senang belajar dengan warna-warna. Makanya nggak heran kita melihat kalau anak-anak atau sekolah-sekolah TK, ya, sekolah-sekolah TK itu warna-warni. Dinding yang sebelah kanan kiri, yang depan warna merah, yang sebelah kiri warnanya biru, yang belakang warna kuning, gitu. Karena memang fitrahnya otak kita tuh senang dengan warna-warni. Nah, itulah yang menyebabkan, ya, salah satu lahirnya kegembiraan di dalam proses pembelajaran. Saya juga kalau mengajar sering itu menggunakan spidol 2 atau 3 yang sekaligus terselip di sela-sela jari saya. Itu warna merah, biru, dan hitam. Itu terselip di jari saya ketika mengajar. Jadi kita bisa mengatur mana tulisan yang boleh kita pakai warna merah, atau kita gunakan spidol warna merah, atau spidol hitam, dan spidol warna biru. Karena memang otak kita senang belajar dengan warna-warna. Nah, saya kasih cerita sedikit tentang pentingnya kita menata kemewahan ruangan di dalam proses pembelajaran. Teman-teman kayaknya pernah ya beli Kentucky Fried Chicken, ya, di pinggir jalan. Ya, yang harganya sepotong, yang penjualnya adalah seorang ibu-ibu dengan menggunakan gerobak, ya. Berarti saya pernah lihat di sebuah tempat jual Kentucky Fried Chicken, dia tulis di seteling kacanya itu harganya 5.000 sepotong, lain nasi. Kemudian juga kita mungkin pernah juga membeli Kentucky Fried Chicken itu di KFC. Maka ketika kita masuk di situ, kita mendapatkan harga sepotong daging ayam Kentucky Fried Chicken itu dengan harga Rp15.000. Nah, ketika kita tanya, di mana ini asal dagingnya, atau di mana mereka membeli ayamnya ini, maka dapat informasi lah bahwa mereka membeli ayamnya itu di sebuah tempat yang sama, ayam potongnya sama.
jenisnya sama, ayam Eropanya jenisnya sama. Dan bisa jadi rasa ayam goreng Kentucky Fried Chicken yang kita beli di pinggir jalan yang dijual oleh seorang ibu-ibu itu di dalam stelenya, bisa jadi rasanya itu lebih lezat dibandingkan dengan Kentucky Fried Chicken yang kita beli di mall yang harganya Rp15.000. Pertanyaannya kenapa kok bisa lebih mahal ya? Padahal rasanya mungkin bisa lebih enak punya ibu-ibu itu. Nah, kita bisa memberikan jawaban bahwa sesungguhnya kita tidak sedang menikmati rasa. Kita tidak sedang hanya menikmati rasa daging ayam. Jadi kenapa Kentucky Fried Chicken yang dijual di mall itu lebih mahal? Karena sesungguhnya kita tidak hanya menikmati rasa. Kita tidak hanya sekedar membayar rasa sepotong daging ayam. Ada hal lain yang kita bayar di situ. Apa? Pelayanan dan keindahan lingkungan. Mungkinkah teman-teman kita menciptakan keindahan dan lingkungan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, yang dengan itu semakin memiliki daya tarik yang baik, ya. Jadi pembelajaran kita semakin memiliki daya tarik yang baik, yang akan diberi apresiasi yang baik juga oleh anak-anak didik kita. Teman-teman yang saya hormati. Nah, di dalam pentingnya kita mengetahui batang tubuh pembelajaran, seperti ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini memang merupakan runtut, ya. Jadi pemerintah saking pentingnya untuk memajukan, menertibkan, memperbaiki proses. Dia masukkan itu peraturan proses pembelajaran di dalam Permendiknas, peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Artinya apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika pembelajaran? Jadi guru masuk ke dalam kelas, mulai sapa dengan salam, ya. Itu yang kita ketahui di dalam kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran, ya, menyiapkan peserta didik secara fisik, ya, agar mereka siap mengikuti pembelajaran. Kemudian bisa juga kegiatan pendahuluan itu kita lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Apa istilahnya ini? Kegiatan apa namanya ini istilahnya? Apersepsi namanya, ya. Apersepsi ini adalah nama lainnya adalah materi pengait. Materi pengait bisa dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan kepada murid kita, murid-murid, anak-anak, ustadz, ustazah. Siapa yang tahu materi yang sebelumnya yang telah kita pelajari? Maka murid-murid akan memberikan jawaban materi-materi yang lalu yang pernah diberikan oleh gurunya kepadanya. Nah, jawaban ini, ya, jawaban inilah yang akan mengantarkan kita untuk masuk pada materi yang selanjutnya. Ini namanya apersepsi, ya, materi pengait. Bisa dilakukan secara monoton, artinya guru sendiri yang menjelaskan itu. Bisa juga dilakukan dengan tanya jawab. Ya, kemudian yang paling penting lagi, tidak hanya mengaitkan, ya, tidak hanya mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan kita sampaikan kepada murid-murid kita, tetapi juga menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai dalam materi yang akan kita berikan ini. Ya, termasuk menyampaikan cakupan materi dari materi yang akan disampaikan. Nah, itu kegiatan pendahuluan, ya, kegiatan pembuka. Nah, kemudian dalam kegiatan inti, ya, kita tidak bicara materi, tetapi apa sesungguhnya yang harus ada di dalam kegiatan inti pembelajaran?
Teman-teman kita mungkin pernah mengenal istilah EE. Ya, EE itu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ya, kegiatan inti pembelajaran. Jadi kalau dulu guru itu merupakan sumber belajar yang utama, tetapi sekarang tidak lagi. Jadi guru diposisikan sekarang sebagai fasilitator, ya, yang memfasilitasi siswa-siswa untuk berkembang. Sudah lewat ya waktunya ya. Berapa menit lagi? Cukup, yang cukup, Ustaz. Ya? Kayaknya cukup, Ustaz, waktunya. Oh, cukup ya? Iya. Aduh, karena materinya memang agak panjang. Baik, kalau sudah, bolehlah kalau mau ditutup atau kita tanya jawab. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menerangkan materinya kepada kita semua. Selanjutnya, waktu tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz dari saudara kita, Ustadz Guru ya. Pertanyaannya, sebuah kenyataan yang kita rasakan, guru dengan bayaran yang menyenangkan maka akan mengajar dengan 4 kompetensi. Namun guru yang bayarannya murah maka akan mengajar apa adanya. Inilah yang dilakukan di negara-negara maju, yang mereka membayar mahal guru-gurunya. Apa nasihat Ustadz terkait hal ini? Syukron. Ulang lagi, kurang paham saya. ulang lagi. Sebuah kenyataan yang kita rasakan, guru dengan bayaran yang menyenangkan, maka akan mengajar dengan 4 kompetensi. Namun guru yang bayarnya murah, maka akan mengajar apa adanya. Inilah yang dilakukan di negara-negara maju, yang mereka membayar mahal guru-gurunya. Apa nasihat Ustadz terkait hal ini? Syukron. Baik, jadi kalau kita melihat ya bahwa indeks prestasi pendidikan sekarang ini dipegang oleh Finlandia sekarang, ya, oleh Finlandia. Finlandia sekarang teratas di dalam indeks prestasi pendidikan atau dalam pengelolaan sistem pendidikan. Jadi saya pernah mengajar ya di sebuah kampus, judulnya perbandingan pendidikan. Jadi materi kuliah perbandingan pendidikan itu berisikan tentang perbandingan kualitas pendidikan di negara-negara maju. Ada rahasia kenapa Finlandia itu memiliki atau memperoleh indeks prestasi pendidikan tertinggi sekarang di dunia, melebihi negara-negara maju yang kita kenal seperti Amerika, Cina, dan sebagainya. Dan setelah Finlandia itu Singapura. Jadi rahasianya itu adalah yang pertama, mereka sangat memberikan perhatian terhadap yang pertama penelitian. Nah, kenapa demikian? Karena dianggap bahwa penelitian itu akan memberikan bantuan terhadap memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul, bukan saja di dunia pendidikan tapi di semua aspek. Jadi katakanlah bahwa penelitian itu akan mendorong kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, yang kedua, Finlandia adalah sebuah negara yang memberikan apresiasi tinggi terhadap guru, para guru, dosen, peneliti, ya, lembaga-lembaga penelitian itu diberi apresiasi berupa tunjangan yang sangat baik. Ya, kalau kita lihat begini ya perbandingannya. Kalau kita di Indonesia, setahu saya ya, itu tunjangan profesor itu hanya 15 juta per bulan. Ya. Tunjangan profesor itu hanya 15 juta per bulan. Gunanya untuk apa tunjangan itu? Ya, agar profesor, ya namanya profesor itu menghasilkan pikiran-pikiran baru, itu, pikiran-pikiran cerdas, hasil penelitian dan lain sebagainya. Menurut perhitungan mereka 15 juta itu terlalu sedikit. Gitu. Nah, sementara di negara-negara maju itu termasuk Finlandia, itu mau tunjangan profesor itu mau sampai 250 juta per bulan. Nah, apa yang tidak bisa
dilakukan oleh seorang guru, ya, seorang peneliti, seorang pendidik, seorang dosen dengan tunjangan yang seperti itu. Mereka bisa akses dunia teknologi informasi, mereka bisa akses pada penelitian, mereka bisa akses pada buku-buku yang baru, mereka bisa akses pada teknologi dan lain-lain sebagainya. Nah, maka kita coba bandingkan dengan negara Indonesia dan Malaysia umpamanya. Dulu di tahun 70-an, sejarah pendidikan di Indonesia, tahun 70-an, banyak guru-guru Indonesia itu yang mengajar di Malaysia, tahun 70-an. Tapi sekarang tidak. Kondisinya sudah terbalik. Tahun 70-an banyak orang-orang Malaysia itu yang belajar ke Indonesia, atau banyak tenaga-tenaga guru atau dosen diundang untuk mengajar ke Malaysia. Tapi sekarang kondisi sudah terbalik. Kita lihat saja contohnya seperti Universitas Islam Antarbangsa, ya, UIA itu, Universitas Islam Internasional itu. Sepertinya belum ada yang mengimbangi, yang selevel itu di Indonesia. Di mana mahasiswa-mahasiswa di UIA itu berasal dari semua negara-negara yang ada di dunia ini. Ya. Dan saya sudah bukan saja berkunjung, ya, saya sudah pernah juga studi komparasi perbandingan pemikiran pendidikan di sana dengan beberapa teman beberapa kali. Terakhir di awal terakhir di tahun ini 2020 bulan Januari sebelum pandemi COVID-19 ini. Nah, maka merupakan sebuah konsekuensi memang bagi negara atau bagi sebuah lembaga yang tidak memberikan apresiasi terhadap upaya pengembangan kompetensi guru. Maka kalau kita ketahui, seperti yang saya sebut pada pertemuan yang lalu, tentang 5 pilar perubahan, itu salah satunya adalah insentif. Ya, walaupun itu tidak segala-galanya, tetapi kita tidak bisa menolak bahwa insentif atau perhatian sebuah lembaga terhadap bagaimana mengapresiasi, ya, kerja-kerja guru itu menjadi sangat penting. Jadi guru yang mendapat perhatian baik di sebuah lembaga, maka dia akan diharapkan tentu secara teori dia akan bekerja secara maksimal penuh dengan motivasi. Sementara guru-guru yang kurang mendapatkan apresiasi, yang indikatornya adalah terwujud dari pemberian insentif yang lemah, yang rendah, tentu ini juga akan memberikan pengaruh terhadap pola kerja, hubungan pembelajaran dan aktivitasnya di sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, syukran Ustaz atas jawabannya. Taib Ustaz, terakhir Ustaz, ini Ustaz, ada yang bertanya Ustaz. Mau nanya Ustaz, apa tolak ukur berhasilnya seorang guru dikatakan berhasil dalam mengajar? Apakah penghasilan berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan Ustaz? Bisa jadi kurangnya penghasilan yang kita peroleh dikarenakan usaha yang kita lakukan kurang. Kira-kira bisa dikatakan demikian nggak Ustaz? Baik, indikator seorang guru itu berhasil belajar, maka lihat dari rumusan standar kompetensi lulusan yang menjadi rumusan sekolah. Ya, jadi runtutnya begini. Kita kan di sekolah ada visi, ya, ada visi. Nah, secara formal rumusan visi, ya, secara formal rumusan dan detail visi sekolah itu akan terwujud pada standar kompetensi lulusan. Jadi saya yang lalu pernah menyampaikan bahwa dari visi kita bermula dan dari visi kita berakhir. Berakhir itu maksudnya kita melakukan evaluasi. Apakah yang kita lakukan ini telah berhasil? Nah, lihat saja di situ. Jadi kalau contohnya begini, di
standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan sekolah, ada juga yang disebut dengan standar kompetensi mata pelajaran. Sudah pernah tahu tuh ya? Standar kompetensi lulusan dan ada standar kompetensi mata pelajaran. Nah, kalau seorang guru ingin mengetahui secara umum keberhasilan sekolah, maka lihat rumusannya di dalam standar kompetensi lulusan. Tetapi jika dia ingin mengetahui apakah siswanya itu berhasil di mata pelajarannya, maka lihat rumusannya itu di dalam standar kompetensi mata pelajaran. Nah, Anda lihat di situ. Mungkin yang paling sederhana yang bisa kita jelaskan adalah bahwa indikator keberhasilannya bahwa secara angka, jadi kita kembalikan saja ke standar inti 1, 2, 3, bahwa siswa kita memiliki nilai spiritualitas yang baik, kemudian nilai sosial yang baik, punya keterampilan yang baik, dan punya nilai akademis yang baik. Nah, itu secara umum yang bisa kita lihat. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah gaji atau honor yang kita peroleh itu berbanding sejajar dengan keberhasilan kita? Jadi memang ada tuntutan ya. Walaupun insentif itu memberikan pengaruh kepada keberhasilan pembelajaran, kepada prestasi, tetapi yang tidak boleh kita pungkiri ya, bahwa kita memang harus mengajar dengan dasar keikhlasan di dalam bekerja. Sebagaimana yang kita ketahui, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, karena ketika orang kehilangan keikhlasan, maka gaji yang besar pun tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Tapi ini sering menjadi menjadi senjata juga bagi siapalah gitu ya, dengan ucapan ya memang di sini gajinya rendah, tapi kan ini untuk dakwah, maka kita harus ikhlas. Maka ketika kita ikhlas, kita akan dapat surga, dapat ini segala macam. Nah, itu senjatanya satu sisi. Tetapi memang ini kita ketahui merupakan kekuatan bagi kita. Ya, keletihan bisa hilang disebabkan keikhlasan mengajar kita. Ya, persoalan bisa menjadi kecil karena keikhlasan kita. Dan daya tarik kita sebagai seorang guru itu semakin besar ketika keikhlasan kita juga semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Thayyib, syukron Ustaz atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban dari Ustaz tadi, berakhir pula lah kebersamaan kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf rekan-rekan pelatihan sekalian, jika ada pertanyaan yang belum disampaikan kepada Ustaz, mengingat singkatnya waktu yang kita miliki. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita terapkan ketika mengajar nanti. Dan kami berdoa semoga Ustaz beserta keluarga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada Ustadz, karena ini pertemuan yang terakhir di pelatihan kita, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Insya Allah kalau ada umur yang panjang, boleh kiranya kita berjumpa lagi. Kepada Ustadz, kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz atas faedah yang diberikan pada siang hari ini. Kami berdoa semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz nantinya. Amin. Saya mohon maaf jika ada salah berucap dalam pelaksanaan pelatihan pada hari ini. Kepada rekan-rekan sekalian, kami mohon pamit undur diri. Saya berjumpa lagi di pelatihan berikutnya. Thayyib, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbiasalah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.